Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Suka Mendongeng. Kali ini Suka Mendongeng akan membawakan lanjutan dongeng kemarin dari novel Dunia Sophie yang berjudul Topi Pesulap, subjudul Makhluk Aneh. Makhluk aneh. Halo lagi, seperti kamu lihat, pelajaran filsafat yang ringkas ini akan diberikan sebagian-sebagian. Inilah kelanjutan kata pengantarnya. Bukankah pernah kukatakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu? Jika belum, kukatakan sekarang. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi mempunyai rasa ini. Itu tidak mengherankan. Setelah beberapa bulan berada di dalam rahim, mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru. Tapi, sementara mereka bertambah besar, rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang. Mengapa begini? Tahukah kamu, jika seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia luar biasa yang dimasukinya. Kita melihat bagaimana dia melihat berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika kata-kata mulai dapat diucapkannya, anak itu akan menatap dan mengatakan "kuk" setiap kali dia melihat seekor anjing. Dia melompat-lompat di dalam kereta dorongnya, melambai-lambaikan tangannya. Kita yang lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa agak kecapean melihat semangat si anak. Baiklah, itu buku. Kita bilang tak terkesan. Ayo tutuplah yang manis. Kita tidak terpesona. Kita sudah pernah melihat seekor anjing sebelumnya. Pemandangan yang menggambarkan kegembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut, atau seekor gajah, atau seekor kuda nil. Namun, jauh sebelum anak itu belajar berbicara dengan benar, dan jauh sebelum dia belajar untuk berpikir secara filosofis, dunia pasti menjadi sesuatu yang biasa baginya. Sungguh sayang jika kamu tanya pendapatku. Aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah seorang dari mereka yang menganggap dunia itu begini karena memang sudah seharusnya begitu. Sophie sayang, maka hanya untuk memastikan saja, kita akan melakukan beberapa eksperimen dalam pikiran sebelum kita mulai dengan pelajaran itu sendiri. Bayangkan bahwa suatu hari kamu keluar untuk berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba kamu melihat sebuah pesawat ruang angkasa kecil di atas jalan di depanmu. Seorang Mars mungil memanjat keluar dari pesawat ruang angkasa itu dan berdiri di atas tanah sambil memandangimu. Apa yang akan kamu pikirkan? Tak apa, itu tidak penting. Tapi, pernahkah terlintas dalam benakmu tentang kenyataan apakah sesungguhnya kamu sendirilah si makhluk Mars itu? Memang sangat mustahil bahwa kamu akan pernah bertemu makhluk dari planet lain. Kita bahkan tidak tahu apakah ada kehidupan di planet-planet lain. Tapi, kamu mungkin akan menemukan dirimu sendiri pada suatu hari nanti. Kamu mungkin akan berhenti dengan tiba-tiba dan memandang dirimu sendiri dengan sesuatu kesadaran yang sama sekali baru. Aku seorang makhluk luar biasa, begitu katamu. Aku makhluk misterius. Kamu merasa seakan-akan kamu tengah terbangun dari tidur akibat disihir. Siapakah aku? Kamu bertanya. Kamu tahu, kamu sedang berkeliaran di atas sebuah planet di alam raya.
Tapi, apakah alam raya itu? Jika kamu mendapati dirimu bertanya begini, kamu pasti telah menemukan sesuatu yang sama misteriusnya dengan orang Mars yang baru saja kita bicarakan. Kamu bukan hanya telah melihat seorang makhluk dari luar angkasa, jauh di lubuk hatimu, kamu akan merasa bahwa kamu sendiri seorang makhluk luar biasa. Bisakah kamu memahamiku, Sophie? Mari kita buat eksperimen lain dalam pikiran. Suatu pagi, ibu, ayah, dan Thomas kecil yang berusia 2 atau 3 tahun sedang sarapan di dapur. Tak lama kemudian, ibu bangkit dan pergi ke bak cuci. Dan ayah, ya, ayah terbang dan melayang berputar-putar di langit-langit. Sementara Thomas duduk menonton. Kamu kira apa yang akan dikatakan Thomas? Barangkali dia akan menunjuk ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah terbang." Thomas pasti akan terkejut. Memang dia sering sekali terkejut. Ayah melakukan begitu banyak hal aneh sehingga masalah terbang di atas meja sarapan itu tidak ada bedanya baginya. Setiap hari, ayah bercukur dengan mesin yang lucu. Kadang-kadang dia memanjat atap dan memutar-mutar antena televisi, atau dia akan menyurupkan kepalanya ke bawah moncong mobil dan tahu-tahu keluar dengan wajah hitam. Kini giliran ibu. Dia mendengar apa yang dikatakan Thomas dan berbalik dengan tiba-tiba. Kamu kira bagaimana reaksinya melihat ayah melayang-layang dengan acuh tak acuh di atas meja dapur? Dia menjatuhkan toples selai di atas lantai dan menjerit ketakutan. Dia bahkan mungkin memerlukan perawatan medis begitu ayah kembali duduk dengan hormat ke kursinya. Ayah mestinya lebih mengenal sopan santun sekarang ini. Menurutmu, mengapa Thomas dan ibunya bereaksi dengan cara begitu berbeda? Semuanya ada hubungannya dengan kebiasaan. Catat ini. Ibu sudah tahu bahwa orang tidak dapat terbang. Thomas belum. Dia belum yakin apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dunia ini. Tapi bagaimana dengan dunia itu sendiri, Sophie? Apakah kamu kira ia dapat melakukan apa yang dilakukannya? Dunia juga melayang-layang di angkasa. Sedihnya, bukan hanya kekuatan gaya berat sajalah yang terbiasa kita rasakan ketika kita tumbuh. Dunia itu sendiri dengan serta-merta menjadi suatu kebiasaan. Tampaknya seakan-akan dalam proses pertumbuhan kita kehilangan kemampuan untuk bertanya-tanya tentang dunia. Dan dengan berlaku demikian, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang oleh para filosof diusahakan untuk dipulihkan. Sebab di suatu tempat dalam diri kita sendiri ada sesuatu yang mengatakan kepada kita bahwa kehidupan merupakan suatu misteri yang sangat besar. Inilah sesuatu yang pernah kita alami jauh sebelum kita belajar untuk memikirkan pemikiran itu. Untuk lebih tepatnya, meskipun pertanyaan-pertanyaan filosof itu mengganggu benak kita semua, tidak semua kita menjadi filosof. Karena berbagai alasan, kebanyakan orang akan begitu disibukkan oleh permasalahan sehari-hari, sehingga keheranan mereka terhadap dunia tersuruh ke belakang. Mereka merayap jauh ke dalam bulu-bulu kelinci, meringkuk dengan nyaman, dan tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Tidak demikian halnya bagi orang-orang dewasa. Kebanyakan orang-orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian. Disinilah tepatnya para filosof itu menjadi tokoh istimewa. Seorang filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia. Baginya, dunia selalu tampak sedikit tidak masuk akal.
membingungkan, bahkan penuh dengan teka-teki. Para filosof dan anak-anak kecil karenanya sama-sama memiliki indera yang penting. Kamu boleh mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, seorang filosof selalu menjadi seorang anak yang peka. Maka, kini kamu harus memilih, Sophie. Apakah kamu seorang filosof yang mau bersumpah tak akan pernah merasa begitu? Jika kamu hanya menggelengkan kepalamu, tidak mengakui dirimu sebagai seorang anak ataupun filosof, kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia, sehingga dunia itu tidak lagi mengherankanmu. Waspadalah, kamu berada di atas lapisan es yang tipis. Dan inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku tidak akan membiarkanmu di antara semua orang lain ikut berjajar bersama mereka yang apatis dan acuh tak acuh. Aku ingin kamu selalu ingin tahu. Seluruh pelajaran ini gratis, maka kamu tidak akan kehilangan uangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya. Jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran, kamu bebas untuk melakukannya. Kalau memang demikian, kamu harus meninggalkan pesan untukku di kotak surat. Seekor katak hidup bolehlah, sesuatu yang berwarna hijau, paling tidak, supaya pengantar surat tidak menjadi ketakutan. Ringkasnya, seekor kelinci ditarik keluar dari topi pesulap. Karena ia adalah seekor kelinci yang amat sangat besar, tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun. Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut, di mana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Namun, ketika mereka bertambah umur, mereka sibuk menyelusup semakin dalam ke bulu-bulu kelinci itu. Dan disitulah mereka tinggal. Mereka merasa begitu nyaman sehingga mereka tak mau mengambil resiko untuk memanjati kembali bulu-bulu halus itu. Hanya para filosof yang mau bersusah payah menjalani ekspedisi berbahaya ini. Sebagian di antara mereka jatuh bertumbangan, namun yang lain tetap bertahan mati-matian dan meneriaki orang-orang yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman, menjejali diri mereka dengan makanan dan minuman lezat. Ibu-ibu, bapak-bapak, Mereka berteriak, kamu melayang-layang di angkasa. namun tak seorang pun di antara mereka yang peduli, Gerombolan membuat onar. kata mereka. Mereka terus berceloteh. Tolong ambilkan mentekannya ya. Seberapa banyak saham kita naik hari ini? Berapa harga tomat? Ketika Ibu Sophie tiba di rumah sore itu, Sophie masih dalam keadaan terheran-heran. Kaleng yang menyimpan surat-surat dari filosof misterius itu tersembunyi aman di sarang. Sophie berusaha untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Namun, dia hanya bisa duduk sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia tidak pernah berpikir sekeras itu sebelumnya. Dia bukan lagi seorang anak-anak, tapi dia juga belum benar-benar dewasa. Sophie sadar bahwa dia telah mulai merayap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman. Kelinci yang ditarik keluar dari topi alam raya. Namun, filosof itu menghentikannya. Dia pria ataukah wanitakah dia? Telah menangkap bagian belakang lehernya dan menarik kembali ke ujung bulu tempat dia telah bermain-main ketika masih kanak-kanak. Dan di sana, di bagian paling ujung dari bulu yang lembut itu, dia sekali lagi melihat dunia seakan-akan untuk yang pertama kali. Filosof itu telah menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi, penulis surat yang tidak dikenal itu telah menyelamatkannya
dari remeh-temeh eksistensi sehari-hari. Ketika ibu tiba di rumah jam 5 sore, Sophie menyeretnya ke ruang duduk dan mendorongnya ke sebuah kursi berlengan. Bu, tidakkah ibu berpikir mengherankan bahwa kita hidup? Dia memulainya. Ibunya demikian terkejut hingga mula-mula dia tidak menjawab. Sophie biasanya sedang mengerjakan pekerjaan rumah ketika dia pulang. Kukira memang demikian. Kadang-kadang. Katanya. Kadang-kadang. Ya, tapi tidakkah ibu berpikir mengherankan bahwa dunia itu ada? Hei Sophie, mengapa kamu berbicara seperti itu? Mengapa? Barangkali ibu pikir dunia itu benar-benar biasa? Ya, begitu kan? Kurang lebih begitulah. Sophie sadar bahwa filosof itu benar. Orang-orang dewasa menganggap dunia sebagaimana adanya. Mereka telah membiarkan diri mereka terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan. Ibu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia, sehingga tidak ada lagi yang membuat ibu heran. Kamu sedang bicara apa sih? Aku sedang membicarakan menjadi terbiasa dengan segala sesuatu, sama sekali suram dengan kata lain. Aku tidak mau diajak bicara seperti itu, Sophie. Baiklah, aku akan mengemukakannya dengan cara lain. Ibu membiarkan diri ibu keenakan, meringkuk jauh di dalam bulu-bulu seekor kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya saat ini. Dan tak lama lagi, ibu akan memasak kentang. Lalu, ibu akan membaca koran. Dan setelah tidur siang setengah jam, ibu akan melihat berita di televisi. Kekhawatiran membayang di wajah ibunya. Dia memang pergi ke dapur dan memasak kentang. Tak lama kemudian, dia kembali ke ruang duduk dan kali ini dialah yang mendorong Sophie ke sebuah kursi berlengan. Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Dia memulai. Sophie dapat menyimak dari suaranya bahwa itu sesuatu yang serius. Kamu mulai meminum obat terlarang kan sayang? Sophie merasa ingin tertawa, namun dia tahu mengapa pertanyaan itu dikemukakan kepadanya saat ini. Apakah kamu gila? Katanya. Obat-obatan itu hanya membuatmu semakin dulu. Malam itu tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai kelinci putih maupun obat terlarang.